Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Endi Sukma dan pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah program sederhana yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Judul proyek ini adalah aplikasi reservasi hotel. Tujuan dari program ini adalah untuk melakukan simulasi pemesanan kamar hotel dengan berbagai fitur seperti menampilkan daftar kamar, memesan hingga 3 kamar sekaligus, menghitung total biaya dan pajak dan biaya layanan, memberikan diskon dan bonus sarapan sesuai ketentuan. Program ini ditulis tanpa menggunakan perulangan loop dan hanya menggunakan struktur if, array, dan class object. Mari kita mulai dari struktur program terlebih dahulu. Program ini terdiri dari dua file utama yaitu kamar.java dan main.java. Kamar.java ini adalah kelas yang mendeskripsikan data kamar-kamar hotel yang ada. Main.java ini ialah kelas utama tempat seluruh logika program dijalankan. Untuk menjalankan program ini, saya menggunakan Visual Code dan menjalankan langsung lewat terminal. Sekarang mari kita lihat isi masing-masing file satu persatu. File pertama adalah kamar.java. Di dalam file ini, kita membuat sebuah kelas bernama kamar. Kelas ini berfungsi untuk menyimpan informasi tentang masing-masing kamar hotel. Atribut yang dimiliki antara lain nomor kamar, tipe integer, tipe kamar, tipe string, harga per malam, tipe double, tersedia, tipe boolean. Semua atribut disimpan secara privat agar tidak bisa diakses langsung dari luar, dan kita menggunakan getter method untuk membaca dari kelas lainnya. Lalu selanjutnya di dalam file main.java, kita pertama-tama akan menginisiasi data kamar hotel. Kode berikut bisa digunakan untuk membuat 5 kamar hotel dengan tipe yang berbeda. Selanjutnya semua kamar ditampilkan ke pengguna dalam bentuk daftar. Kita gunakan metode tampilkan daftar kamar yang akan mencetak seluruh informasi kamar satu persatu dan status apakah kamar tersebut tersedia atau tidak. Setelah daftar ditampilkan, pengguna akan diminta memilih jumlah kamar yang mereka pesan dengan batas maksimal 3 kamar. Karena tidak boleh mempergunakan loop, maka kita buat 3 blok if terpisah atau masing-masing kamar. Setelah nomor kamar dan lama menginap dimasukkan, data tersebut disimpan dalam array yang diproses selanjutnya. Disinilah proses hitung biaya dilakukan. Di dalam metode hitung biaya, proses ini dilakukan sebagai berikut. 1. Menghitung biaya total kamar sesuai jumlah malam. Biaya layanan tetap 50.000 per kamar. Jika total biaya lebih dari 500.000, maka pengguna mendapatkan diskon 15%. Jika total biaya sebelum pajak lebih dari 300.000, maka pengguna juga mendapatkan bonus sarapan gratis. Pajak sebesar 10% dari total biaya ditambahkan. Semua hasil perhitungan ini disimpan dalam variabel seperti total biaya, diskon, biaya layanan, dan total setelah diskon. Setelah menghitung selesai tampilan struk reservasi menggunakan kelas cetak struk menggunakan metode cetak struk. Struk ini menampilkan daftar kamar yang dipesan beserta subtotal per kamar, total biaya sebelum pajak, biaya layanan, diskon jika ada, informasi gratis sarapan jika memenuhi syarat, dan total akhir yang harus dibayar. Sekarang, mari saya tunjukkan bagaimana program ini dijalankan di terminal Visual Studio Code. Misalnya, saya ingin memesan 3 kamar. Kita masukkan 3 di sini. Nomor kamar pertama itu 101. Kita masukkan lama menginapnya 1 malam. 102, 2 malam, dan 103, 3 malam.
Nah, karena total biayanya cukup besar, maka dia akan mendapatkan diskon 15% dan dapat gratis sarapan untuk semuanya. Hasilnya akan muncul otomatis di terminal dan bisa digunakan sebagai bukti pemesanan. Sekarang kita coba jika biayanya kecil. Kita masukkan hanya satu kamar dan masukkan kamar 101 saja dan hanya satu malam. Nah, di sini dia tidak mendapatkan bonus sarapan serta tidak dapat diskon juga. Jadi jelas beda dengan sebelumnya. Coba kita masukkan satu kamar tapi malamnya berbeda. So, kita masukkan satu kamar 101 tapi kita 3 malam. Nah, di sini dia karena hanya memesan satu kamar saja, dia hanya mendapatkan sarapan gratis karena biayanya lebih dari 300.000. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini berhasil menunjukkan penggunaan dasar OOP, Object Oriented dan Programming, dalam Java pengguna array dan if, serta perhitungan logika, diskon, pajak, dan layanan. Kita juga sudah mengikuti semua batasan yaitu tanpa loop dan tanpa GUI, Graphic Unit Interface. Terima kasih telah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.